Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita mengucap syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena kita bisa dikumpulkan di tempat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri Komodo Utara. Saya perkenalkan dulu, nama saya Dasrianto. Saya bertugas di SMP Negeri Komodo Utara. Saat ini saya sebagai peserta program pendidikan guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Sorong Selatan. Nah, dalam kesempatan ini kami berempat ini akan memberikan materi tentang budaya positif dalam pemenuhan tugas aksi nyata di program pendidikan guru penggerak yang kami buat. Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan kata budaya positif sebenarnya. Ya, budaya positif itu kita sebagai guru barangkali sudah menerapkan, namun ini hanya istilah baru saja yang kita dengar, tapi pada penerapannya itu kita sudah menerapkannya sebenarnya di sekolah kita masing-masing. Budaya positif ini dia seperti yang Bapak Ibu lihat, dia terbagi atas 6 item. Ya, ada yang namanya disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Ya, ini adalah komponen-komponen inti dari pelaksanaan budaya positif di sekolah. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang disiplin positif. Dalam disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini anak-anak itu menimbulkan motivasi intrinsik dalam dirinya, seperti misalnya nilai-nilai kebajikan, nilai gotong royong, nilai jujur, kejujuran, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Disiplin positif dia mengarah kepada disiplin diri, seperti yang saya katakan tadi, itu untuk menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak murid. Jadi bukan lagi kita yang memberikan motivasi, tapi motivasi itu tumbuh dari dalam dirinya sehingga dia bisa mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif ini membuat murid memahami dan menyadari tindakannya berdasarkan motivasi internal, yaitu tadi yang motivasi intrinsik. Seperti contoh soal misalnya, ketika murid itu diwajibkan untuk datang ke sekolah jam 7, dia akan datang tepat waktu tanpa merasa terbebani. Jadi dia memiliki motivasi dalam dirinya untuk ke sekolah datang tepat waktu. Ini motivasi ini bukan paksaan, bukan karena dia dipaksa. Nanti kalau kamu tidak datang ada konsekuensinya, bukan seperti itu ya. Bukan juga karena atas dasar ujian atau hukuman. Jadi betul-betul murni dari dalam dirinya. Jadi motivasinya itu timbul dari dalam dirinya. Seperti misalnya kita di kelas, ketika anak-anak mau belajar, itu dimulai dengan apa dulu terlebih dahulu? Dimulai dengan berdoa. Jadi berdoa itu termasuk salah satu disiplin positif yang ada di sekolah yang dilakukan oleh murid-murid. Nah, saya yakin Bapak Ibu di sini semua sudah melakukan hal itu kan? Jadi setiap memulai pelajaran, anak-anak diharapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Jadi itu lama-kelamaan akan menjadi terbiasa, akan menjadi budaya yang positif yang ada di lingkungan sekolah. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena ujian atau karena hukuman
kita selama ini menyatakan bahwa anak-anak itu bisa mengikuti apa yang kita inginkan ketika kita memberikan hukuman. Soal biasa saya dulu sebelum saat menjadi siswa, saya juga biasa disiplin karena dihukum oleh guru. Jadi nanti datang tepat waktu misalnya karena takut dengan guru, takut dengan guru BK, takut dengan kepala sekolah atau guru piket. Jadi budaya atau disiplin positif ini itu berasal dari dalam diri anak murid itu sendiri. Kemudian dari disiplin positif ini dia akan kita arahkan ke dalam profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan dari penerapan disiplin positif itu akan mengarah ke profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti tahu kan ada berapa komponen dalam profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian nilai kedua yaitu mandiri. Kemudian yang ketiga berkebinekaan global. Yang keempat bergotong royong. Kelima kreatif dan yang terakhir bernalar kritis. Nah dari disiplin positif itu akan mengarahkan anak-anak untuk mencapai yang namanya 6 karakter profil pelajar Pancasila. Jadi ini yang kita inginkan bersama dalam titipan dari kurikulum Merdeka yang diterapkan saat sekarang ini. Jadi ada 6 karakter yang diinginkan dari anak-anak yang timbul berkat kesadaran dari dalam diri mereka sendiri. Kemudian kita lihat ke poin pertama di beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kata kunci yang ingin dicapai dalam segmen beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu ada 5. Ya kita semua pasti sudah tahu. Yang pertama adalah beragama. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan berarti kita memiliki satu keyakinan, satu agama yang kita yakini. Kemudian ada akhlak pribadi dari murid-murid. Kemudian akhlak kepada manusia, artinya ini dalam secara luas akhlak kepada orang tuanya, akhlak kepada saudaranya, tetangganya, teman-temannya, dan kepada gurunya. Kemudian akhlak kepada alam, seperti misalnya anak murid menimbulkan kedisiplinannya untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak mengotori lingkungan, tidak menebang sembarang pohon yang ada di hutan dan sebagainya. Itu akhlak kepada alam. Kemudian akhlak bernegara, artinya di sini anak murid dituntut untuk berdisiplin diri untuk menghormati dan menghayati nilai-nilai yang ada pada Pancasila, sehingga dia untuk berakhlak kepada negara seperti menjalankan nilai-nilai Pancasila itu bisa terwujud dalam dirinya. Itu yang di segmen beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, nilai mandiri. Jadi dari disiplin positif ini akan menimbulkan nilai kemandirian dalam diri anak didik atau anak murid kita. Jadi poin yang mau di-highlight di sini yaitu anak murid akan sadar akan diri sendiri beserta situasi yang dihadapinya. Jadi contoh soal misalnya kita memberikan tugas kepada anak didik, misalnya tugas membuat kerajinan. Jadi dari nilai kemandiriannya, tugas itu dia buat sendiri, bukan minta dibuatkan kepada orang tuanya atau misalnya langsung beli yang jadi, tidak seperti itu ya. Jadi ada nilai kemandirian yang dibangun dalam dirinya sehingga anak murid itu sadar bahwa situasi seperti ini yang saya hadapi, saya harus bisa survive. Kenapa kita tekankan begini? Karena kan kedepannya kita menginginkan anak-anak itu selamat di kehidupan bermasyarakat. Jadi bukan hanya di dalam sekolah yang kita utamakan nantinya, tetapi setelah mereka selesai di sekolah, mereka
mereka memiliki nilai-nilai kemandirian yang ada dalam dirinya. Jadi dia sadar bahwa hal ini yang sedang saya hadapi. Jadi dia bisa menimbulkan motivasi intrinsik untuk mengembangkan nilai kemandiriannya. Kemudian di poin selanjutnya, berkebinekaan global. Kita semua pasti tahu apa itu kebinekaan. Apa itu kebinekaan? Berbeda. Iya, perbedaan ya. Semboyan di Garuda Pancasila apa? Bineka Tunggal Ika. Jadi berbeda-beda tetapi satu juga. Jadi nilai kebinekaan global di sini itu anak murid kita tuntun supaya mereka bukan hanya mengenal budaya daerahnya sendiri, tapi juga bisa mengenal budaya-budaya yang ada di luar. Namun anak murid tidak boleh melupakan jati dirinya. Jadi dia harus bisa menanamkan sikap-sikap mengenal dan menghargai budayanya sendiri dulu. Kemudian kita tuntun lagi untuk bisa mengenal budaya-budaya di luar dari konteks yang ada di sekitarnya. Misalnya di Papua sini budayanya adalah nilai gotong royongannya itu kental ya. Misalnya budayanya apa? Apa lagi di sini contohnya? Kalau budayanya, ya ibu pengawas. Ya, ketika misalnya bergotong royong ya, budaya yang timbul yang biasa kita lakukan setiap akhir semester itu apa? Disuruh membuat kerajinan kain rumputnya, apalagi yang di kepala itu kainnya. Jadi itu semua kita akomodir, kita perkuat di jati diri anak murid kita sesuai dengan lokalnya. Namun kemudian juga kita harus mengembangkan budaya mereka, pemahaman mereka tentang budaya-budaya lain. Misalnya akulturasi dari budaya yang ada di luar Papua, budaya yang ada dari Jawa, dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan semua yang ada di Indonesia. Bahkan kita juga mengarahkan anak murid supaya dia bisa mengenal budaya-budaya dari luar ya. Karena tidak menutup kemungkinan nantinya ke depan akan ada orang asing yang masuk di tanah Papua kita. Jadi anak-anak itu bisa memberikan yang memperkenalkan budayanya kepada orang-orang yang datang tersebut ya. Kemudian poin kedua, dia mampu berkomunikasi secara interkultural. Seperti yang saya sampaikan tadi, berarti mereka bukan hanya, anak murid bukan hanya mengenal budaya Papua saja, tetapi dia juga mengenal budaya di luar Papua. Apalagi kan kita punya guru di sini bukan hanya berasal dari Papua ya, ada yang berasal dari Jawa, ada yang berasal dari Sumatera, ada juga Sulawesi, ada dari Ambon. Iya. Jadi ada banyak. Jadi dengan datangnya Bapak Ibu di sini kita bisa memperkenalkan budaya-budaya yang kita punya di daerah kita masing-masing kepada anak murid yang ada di daerah Papua. Kemudian yang ketiga, poin yang ingin di-highlight adalah berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengamalan kebinekaan. Jadi contoh soal misalnya ada perayaan hari raya agama. Jadi ketika misalnya ada perayaan hari raya umat Kristiani, itu anak-anak yang beragama Muslim, beragama Islam itu bisa dilibatkan dalam kepanitiaan atau dalam dalam kegiatannya. Begitupun sebaliknya, orang Islam yang melakukan kegiatan keagamaan bisa melibatkan anak-anak murid yang beragama Kristiani. Jadi sehingga mereka bisa bertanggung jawab dengan pengamalan dari kebinekaan itu ya. Jadi seperti itu untuk yang berkebinekaan global. Kemudian poin selanjutnya bergotong royong. Kalau kita di daerah Papua ini yang paling kental yang saya temui adalah ini ya, nilai gotong royong. Sangat-sangat tercermin dari budaya yang ada di Papua sini itu nilai gotong royong. Seperti misalnya ada yang kita sering lihat ketika ada
membantu. Jadi itu sudah tercermin dari budaya kita di Papua sini. Hal-hal yang ingin kita highlight di sini di daerah di area segmen gotong royong yaitu nilai kolaborasi. Nilai kolaborasi ini artinya bersama-sama tadi. Ketika ada masalah, kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, anak murid tidak bisa menyelesaikan sendiri, dia akan berkolaborasi dengan teman-temannya sehingga beban yang dia pikul sendiri itu bisa dia bagi dan bisa terselesaikan dengan baik berkat yang namanya kolaborasi. Kemudian selanjutnya kepedulian. Nah, kepedulian. Ketika murid ada yang sakit, ada yang misalnya mendapat musibah, itu teman-teman lainnya itu memberikan bantuan. Kemudian semangat berbagi. Nah, ini semangat berbagi ini sudah kental juga kita di daerah Papua ya. Jadi ketika misalnya ada biasanya kan sini murid-murid dia setiap hari, kalau di sekolah kami itu setiap hari Sabtu itu mereka biasa pergi berburu atau hari mencari. Nah, dari situ mereka berbagi apa yang mereka dapatkan. Kemudian selanjutnya nilai kreatif. Dari karakter selanjutnya yang ingin kita tumbuhkan dari anak murid kita yaitu nilai kreatif. Jadi dari sini kita menginginkan anak murid itu mampu mengelola gagasan, karya atau tindakan yang orisinil. Jadi seperti misalnya anak-anak diberikan tugas, dia bisa menciptakan ide-ide kreatif dari pikirannya sendiri, bukan hanya mengcopy paste saja. Misalnya dikasih tugas membuat puisi, kalau di pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak bisa membuat karyanya sendiri, bukan hanya mengambil dari internet kemudian langsung mengcopy paste, tapi dia memiliki gagasan atau ide yang bisa dia pertanggungjawabkan secara orisinil. Jadi karya yang dia hasilkan sendiri itu yang kreatif. Kemudian selanjutnya bernalar kritis. Jadi poin kelima ini bernalar kritis. Yang ingin dicapai di sini yaitu kemampuan mengelola informasi dan gagasan. Jadi seperti yang sambungannya tadi dari kreatif, ketika dia sudah memiliki ide orisinil, dia mampu mengolah itu menjadi suatu informasi dan gagasan yang dia miliki sendiri. Kemudian yang selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Poin selanjutnya merefleksikan pemikiran dan proses berpikir serta mengambil keputusan. Jadi dari keempat poin yang ingin dicapai di bernalar kritis itu, poin yang utamanya adalah dia bisa mengambil keputusan berdasarkan apa yang dia hasilkan sendiri, anak murid yang hasilkan sendiri dari gagasan yang dia punya. Nah, jadi itu dari saya tentang disiplin positif. Selanjutnya nanti pemateri berikut akan menampilkan tentang materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Nanti setelah ini semua selesai baru kita buka sesi tanya jawab kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, terima kasih. Baik sekali memberikan Pak Nasri. Kebetulan untuk yang kedua ini saya. Nah, baik Bapak Ibu, langsung materi selanjutnya. Kita kan tadi telah memahami yang menjadi hasil akhir kita di kurikulum Merdeka itu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi kalau profil pelajar Pancasila dari tadi sudah dijelaskan. Nah, apakah kegiatannya harus standarnya begitu? Hal-hal yang Bapak Ibu lakukan di dalam kelas setiap hari itu sudah benar. Tidak serta-merta bahwa harus profil pelajar Pancasila baru Bapak Ibu berbalik 360 derajat untuk berubah. Ya, jadi yang disesuaikan adalah konten-konten yang sekarang ini. Baik, untuk mewujudkan hal itu, maka kita harus memahami dulu diri anak. Yang pertama, motivasi perilaku. Ada 3.
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Barangkali yang sering kita temui di kelas cuma ada istilahnya, istilah baru. Kadang-kadang anak dalam berlaku itu kalau kita urus, kenapa terlambat? Ya toh? Dia akan menghindar dengan beralasan kadang dia berbohong. Jadi itu kita harus kenali dulu lewat motivasi perilaku. Itu berarti belum ada kesadaran dari dalam diri. Jika kalau kita urus anak kita misalkan mengutarakan, "Pak Guru, saya terlambat karena bangun telat," itu masih bisa. Itu dalam rangka menghindari hukuman. Itu. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada kan guru-guru, termasuk saya juga dulu sering menjanjikan siapa yang selesai cepat, pulang cepat. Ini kan kejadian-kejadian yang sudah kita lewati. Jadi siapa yang selesai tugasnya cepat, boleh bercepat. Nah, kadang-kadang perilaku ini mengantar anak kalau kita sudah tidak bisa menjanjikan hadiah, ya toh, sehingga mereka juga tidak akan mendengarkan lagi karena motivasinya belum dari dalam diri. Jadi motivasinya baru berdasarkan hadiah atau imbalan. Kalau di SD kita turunkan lagi, biasanya kalau bapak masuk di dalam kelas itu ada bintang. Siapa datang cepat itu dapat banyak bintang. Kalau datang terlambat bintangnya dikurangi. Jadi anak-anak berlomba-lomba cepat datang supaya bintang bertambah. Nah ini kan kita membentuk motivasi yang berdasarkan atas imbalan saja. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah proses yang pertama dan yang kedua ini, kalau kita bisa arahkan dengan secara baik, mulai bagaimana penyadaran siswanya, kemudian bagaimana kita bisa siswa juga perlu dihargai, tapi tidak harus kita jadikan imbalan pada setiap kegiatan yang kita proses, supaya kita bisa menghasilkan motivasi atau kesadaran yang bersifat bertahan lama atau jangka panjang. Baik, Bapak Ibu bisa melihat hal-hal yang bisa diadopsi. Yang pertama ada keyakinan sekolah dan kelas. Saya kasih garis bulat saja, kasih kesimpulannya. Ini keyakinan adalah kesepakatan antara guru dengan siswa. Perbedaannya kalau sekolah itu lebih umum. Kalau di dalam kelas itu lebih spesifikasi, misalkan lebih kepada tugas mikes di dalam kelas, membersihkan kelas. Nah ini ada formatnya di dalam. Bapak Ibu guru, lanjut, boleh bisa mengadopsi. Lanjut. Ini bisa Bapak Ibu tiru di dalam kelas. Yang sebelah sana itu lebih hanya peraturan berlaku dalam ruangan ini, misalkan ini kan kelas. Sedangkan kalau yang sebelah sini, sebelah kanan, itu secara umum di sekolah yang dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Karena antara kelas 7A, 7B, wali kelas ada gayanya sendiri, maka akan ada kesepakatan kelas sendiri. Sehingga warna dari kesepakatan kelas itu bergantung kesepakatan wali dengan siswanya yang ada di dalam. Oke, lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Ini tadi hubungannya dengan bagaimana dia terlambat tadi. Lanjut. Terus. Yang pertama bertahan hidup. Bapak Ibu ada contoh-contoh kasus yang ada. Orang secara naluri akan bertindak apapun kalau perutnya lapar. Itu yang pertama. Dan yang berikut, setelah dia memperoleh kebutuhan bertahan hidupnya, dia akan turun lagi nih kasih sayang dan diterima. Mulai minta dihargai. Keberadaannya harus diakui, diterima. Itu siswa. Kemudian kebutuhan selanjutnya adalah kekuasaan. Jadi setelah ada penghargaan, barangkali levelnya naik, dia merasa sudah ada power. Jadi dia sudah merasa di dalam kelasnya itu dia ada kekuatan. Ya. Kemudian kebebasan. Kebebasan seperti apa yang harus kita wujudkan? Untuk saya lebih spesifikasi ke anak supaya dalam mewujudkan merdeka belajar bukan sebebas-bebasnya, tapi harus tetap dalam kontrol. Tapi dalam hal ini
kita itu perilaku yang tidak baik. Tapi menurut siswa di usia mereka itu kesenangan karena berbuka dalam kelas. Dan itu yang akan kita arahkan. Saya pikir demikian untuk kebutuhan dasar. Dan lalu ini ada contoh-contohnya yang lebih realistis. Contoh yang pertama yaitu bertahan hidup. Ada contoh ini. Ya, ini ada contoh yang bertahan hidup. Dia lemas dalam kelas, maka dia perlu makan. Ini kebutuhan dasar. Selanjutnya, kebutuhan dasar perusahaan lebih banyak ialah kasih sayang. Minta diperhatikan. Kadang-kadang siswa di kelas itu bukannya dia nakal, tapi barangkali dari umur orang tuanya tukang berkelahi. Jadi di kelas dia mau diperhatikan. Selanjutnya, lakukan apa yang dia suka. Itu tadi untuk mendapatkan kekuasaan. Ada siswa yang badan besar karena dia menindas yang lain di dalam kelas, main ambil saja. Padahal ini siswa yang tersebut sedang mencari kebutuhan dasarnya adalah ingin ada kekuasaan di dalam kelas. Lanjut. Belajar bahasa Inggris, pelajar memilih untuk tidur di kelas, dia merasa tidak cocok dengan pelajaran bahasa Inggris atau cara belajar dalam kelas. Pelajar berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya itu kebebasan. Tadi kok, ada siswa yang gemar menulis, ada siswa yang gemar menggambar, ada siswa yang maunya pelajarannya video saja, ada yang kinestetik dan sebagainya. Jadi kita harus mulai memahami siswa kita dalam kelas, anak ini mau dibimbing seperti apa. Bukan berarti 32 itu kita kasih bisa baru kita bimbing satu-satu, repot kita dalam kelas. Tapi bagaimana caranya mengarahkan yang pembelajarannya baru suka menulis, ya kita kasih tujuan pembelajaran itu, tapi materinya kita buatkan sesuai dengan kemauannya. Misalnya dia menulis saja, outputnya menulis, silakan bawakan hasilmu dalam bentuk tulisan, misalkan begitu. Yang suka menggambar, silakan bawa output belajarmu dalam bentuk gambar. Begitu. Lanjut. Terakhir, kesenangan. Seperti tadi, karena kita merasa di dalam kelas ada anak ribut, orang baku kejar dalam kelas, itu menurut kita itu sudah gangguan dalam kelas. Padahal siswa dalam usia mereka itu mereka pikir itu kesenangan. Sehingga kita sebagai guru dalam penempatan melakukan kesepakatan kelas juga harus mempertimbangkan hal-hal yang dimaksud. Jadi Bapak Ibu, untuk memahami siswa terus menerapkan budaya positif, tadi di awal kita harus, karena hasil akhir dari pendidikan adalah kita harus mewujudkan siswa dengan profil pelajar Pancasila pada siswa. Itu urutannya. Kita juga harus memahami kebutuhan dasar, apa yang menyebabkan dia berperilaku demikian. Saya pikir demikian, kita akan berlanjut di tahapan selanjutnya. Silakan yang mau lanjut. Oke, terima kasih atas kesempatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Redi Tinggi, guru SMP Bogor Utara. Saat ini sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sulawesi Selatan. Saya akan melanjutkan materi tentang budaya positif. Ada 5 posisi kontrol dari restitusi. Jadi ini posisi kita sebagai guru. Bagaimana kita menghadapi murid, bagaimana kita menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kelas atau di sekolah. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ketiga, guru sebagai teman. Selanjutnya ada guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, mungkin Bapak Ibu guru sudah merasa di posisi mana selama ini. Selama ini ketika mengajar, ketika ada di sekolah, sudah dapat bayangan dari 5 ini sudah ada di bagian mana? Dari misalnya ada masalah di kelas, misalnya murid terlambat, murid datang terlambat. Yang mana biasanya? Yang menghukum.
juga yang misalnya sebagai teman. Contohnya misalnya murid datang terlambat terus gurunya berkata, kamu terlambat ya karena baru datang toh, sudah terlambat. Oh, tidak apa-apa, karena biasa dengan siswanya, biasa dengan muridnya. Oh, tidak apa-apa, masuk saja. Biasa kan ada yang begitu toh. Jadi murid berasa setara dengan guru. Jadi dia anggap sebagai teman. Guru juga bersikap seperti itu. Ada yang tidak mau tahu, pokoknya kalau terlambat. Alasan apapun tetap kamu dapat hukum. Ada juga sebagai pemantau dan manajer. Mungkin yang untuk kedua poin terakhir masih kita belum mengerti. Oke, kita lanjut ke tabel. Jadi untuk motivasi sudah dijelaskan tadi. Ada identitas gagal. Jadi kontrol dari luar murid. Kemudian ada identitas berhasil, sukses, kontrol juga masih dari luar. Dan identitas berhasil atau sukses itu kontrol dari diri murid itu sendiri. Kemudian ada motivasi yang pertama ada menghindari hukuman, kemudian mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, dan yang terakhir ada menghargai diri sendiri. Yang kita cari adalah yang identitas berhasil atau sukses yang kesadarannya berasal dari diri murid itu sendiri. Dari 5 posisi kontrol ini kita dapat lihat, pertama menghukum, membuat orang merasa bersalah atau murid merasa bersalah. Kemudian ada teman, pemantau, dan manajer. Contoh aktivitas yang pertama, guru menghardik contoh kasus misalnya murid terlambat atau murid melakukan kesalahan dalam kelas. Dia langsung menghukum, kamu misalnya terlambat, lari di lapangan atau membersihkan kelas, perpustakaan atau toilet, seperti itu kan. Pokoknya dia terlambat, dia sudah melanggar aturan, hukumannya apa? Tapi coba teman-teman guru pikirkan lagi, apakah hukuman tersebut berhubungan dengan kesalahannya? Misalnya dia terlambat dengan hukuman membersihkan toilet, apakah ada hubungan? Sebenarnya tidak ada kan? Kecuali misalnya dalam pelajaran olahraga, dia terlambat masuk di jam pelajaran, terus disuruh lari keliling lapangan. Kalau itu kan masih berhubungan kan? Karena di dalam pelajaran PNJAS juga kan? Kalau misalnya kesalahan lain biasanya tidak berhubungan dengan hukumannya. Seperti itu. Untuk membuat orang bersalah, misalnya ada pelanggaran dari siswa, terus alasan kata-kata dari guru, misalnya kamu tidak kasihan kepada ibu guru, nanti ibu guru dimarah oleh KFC, pasti siswa yang merasa bersalah kan ketika melakukan kesalahan itu. Jadi posisi guru membuat siswa merasa bersalah ketika melakukan kesalahan itu. Kemudian ada posisi teman. Posisi teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Maksudnya di sini guru dan murid sudah misalnya terbiasa bicara di dalam kelas ataupun di luar kelas. Jadi sudah merasa dekat. Apapun kesalahan yang dibuat oleh murid, kita masih bisa menerima seperti itu. Untuk memantau, ada menghitung dan mengukur bagaimana kesalahan dari murid. Kemudian untuk manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dari tabel ini kita dapat melihat posisi mana yang paling ideal untuk sebagai guru. Dari kelima posisi ini, menurut Bapak Ibu yang mana? Yang manajer. Untuk mengatasi masalah di sekolah, sebaiknya guru-guru itu mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa seperti itu? Misalnya coba lihat untuk yang manajer, guru menanyakan keyakinan kelas, kenapa kamu misalnya terlambat, kenapa kamu bolos sekolah? Tanyakan dulu alasannya. Dari alasannya tersebut kita akan lihat kebutuhan dasarnya seperti apa yang dia harus penuhi. Misalnya kenapa terlambat?
mungkin karena di rumah tidak ada yang kasih bangun toh, atau mungkin dia harus cari makan untuk bertahan hidup. Kan kita sebelumnya kita tidak bertanya kenapa kamu melakukan ini, padahal dia mungkin ada alasan untuk bertahan hidup seperti itu. Kemudian ada penguatan. Setelah kita bertanya, kita muatkan identitasnya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Andre tentang segitiga restitusi. Jadi kita harus memberikan penguatan, tidak menyudutkan anak tersebut. Dari situ kita bisa memperbaiki keadaan. Guru dan murid bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang ada. Kalau terlambat, bagaimana? Bagaimana dari murid caranya supaya besok-besok, minggu depannya, dan kesempatan berikut tidak terlambat. Kalau alasannya dari dia kan, dia bisa bertanggung jawab dengan keputusannya kan. Kalau dia bilang, oh ya, nanti pertemuan berikut saya akan datang lebih pagi supaya tidak terlambat, atau saya akan beritahu orang tua saya supaya saya ke sekolah dulu baru misalnya mencari makanan, seperti itu. Jadi posisi manajer sebaiknya kita mungkin akan sulit dilakukan, tapi kita harus berusaha untuk memperbaiki posisi kita ketika di sekolah. Jadi posisi kontrol yang sebaiknya diambil oleh guru yaitu manajer. Manajer ini bukan yang paling memerintah, yang paling berkuasa, tapi coba lihat misalnya manajer sebuah restoran, dia harus tahu memanage atau mengelola siswanya, mengelola perasaannya, mengelola juga tingkah lakunya. Bukan hanya memerintah, jangan ini, jangan itu. Dia juga harus turun langsung merasakan bagaimana bertindak di dalam kelas, bagaimana siswa itu harus memiliki keyakinan dalam kelas, kemudian bagaimana siswa dan guru itu sendiri mencari solusi ketika ada masalah dalam kelas atau sekolah. Lanjut. Posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat membuat kesepakatan dengan murid, mengajak murid untuk bertanggung jawab dan mendukung murid agar bisa menemukan solusi dari permasalahan seperti yang saya bilang tadi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri supaya dia bisa mengolah tindakan dan perilakunya di dalam kelas atau sekolah, sehingga dapat tercipta identitas positif bagi murid itu sendiri. Dia merasa bisa menjadi orang yang lebih baik, murid yang lebih baik ketika kita memberikan kepercayaan kepada murid itu. Oke, untuk materi selanjutnya akan diberikan oleh Selamat sore semuanya. Karena saya lihat mungkin sudah banyak yang ngantuk, jadi saya akhiri saja. Semangat. Bercanda saja, saya cuma suka mau lihat semua senyum supaya tidak ngantuk. Baiklah, pertama-tama saya perkenalkan diri. Nama saya Anton Marfa. Sebenarnya nama saya di sini, tapi di percetakan bilang sudah habis tinta jadi tidak ada. Atau penggunaan yang lupa. Nama saya Anton Marfa. Saya guru di SD di TK Fungsionator. Dan sekarang seperti teman-teman yang ada di depan ini, saya juga mengikuti CGP atau calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sulawesi Selatan. Baiklah Bapak Ibu, saya akan melanjutkan materi yang terakhir, jadi tetap semangat di sini. Nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan di sini, saya menyampaikan satu pertanyaan. Jadi sudah dijelaskan tadi bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah. Dan sudah dijelaskan dari konsultasi Dr. Roy dan Dr. Rani bahwa suatu misalnya kita guru misalnya menghadapi anak yang bermasalah. Sebenarnya anak-anak di sekolah kita itu melakukan kesalahan itu tanpa sebab. Seperti yang sudah dijelaskan Dr. Roy, itu sebenarnya mereka melakukan kesalahan karena ingin apa tadi? Memenuhi kebutuhan
tahapan segitiga institusi ada 3. Yang pertama stabilitas, kedua validasi tindakan, ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ini ada 3-nya, tapi kurang jelas. Mungkin saja Pak. Ya. Ini pertama menstabilkan identitas. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal pada identitas sukses. Jadi kebanyakan dari kita, saya juga dulu begitu. Sebelum tahu materi ini, saya kalau ada misalnya murid yang melakukan kesalahan, saya tidak mau tahu dia kenapa dia melakukan kesalahan itu. Saya langsung semuanya saya memberikan hukuman seperti yang sudah dijelaskan tadi, kan posisi kontrol adalah berapa tadi? 5. Ada yang memberi hukuman. Saya juga dulu begitu. Kalau mengajar, misalnya ada murid di salah, saya langsung hukum. Saya tidak mau tahu. Tapi terkadang juga posisi kontrol saya menjadi teman. Seperti kebetulan dijelaskan kadang karena kita sudah dekat dengan anak tersebut, walaupun dia terlambat, saya masuk sudah apa-apa. Jadi kita kesedihan begitu. Tapi sebenarnya tahapan misalnya ada murid yang melakukan kesalahan. Pertama yang kita lakukan sebagai guru yaitu berbicara dengan murid, yaitu pertama menstabilkan identitas. Karena tidak ada orang yang misalnya kita melakukan kesalahan terus langsung ditanya-tanya, "Kak, kamu bikin itu?" Kita pasti tidak kenal. Kita mau menjawab juga pasti kita berbohong. Makanya ada tahapan menstabilkan identitas. Nah, ini menstabilkan identitas. Misalnya ada murid kita yang berbuat salah, kita akan bicara, baru kita kasih tenang dirinya, kita kasih tenang. Misalnya mungkin ada murid yang terlambat, setiap hari terlambat, mungkin kita bicara baik-baik, kita tanya, kita bilang misalnya namanya siapa ya, Udin, misalnya muridnya Udin, berbuat salah itu sebenarnya tidak apa-apa, itu manusiawi. Guru juga atau ibu guru pernah melakukan kesalahan. Nah, begitu kok bicara begitu, awal begitu kan enak. Kalau misalnya bapak ibu guru ada murid datang langsung, terlambat tadi, kemarin terlambat, ini lagi terlambat. Itu pasti mau tanya-tanya juga kan, tapi dia langsung lari atau masih tahu atau dia pada bisa dia malah dia lawan lagi. Karena saya pernah melihat juga anak itu dia melawan gurunya. Nah, jadi untuk supaya nanti kita mau tanya-tanya kenapa dia bikin salah, pertama kita lakukan ini, stabilkan identitas. Kita bilang arti apa bikin itu. Tapi kalau kasus yang tadi yang ambil saya tidak bisa bilang itu ya. Mungkin ada murid yang sama saya ambil apa kan tidak tahu. Kan kalau kasus-kasus kan berbeda, ada kasus yang ringan, ada yang berat, yang berat itu saya tidak tahu. Mungkin itu urusan orang tua dengan kepala sekolah, jadi tidak tahu. Yang pertama misalnya mereka melakukan kesalahan, kita stabilkan identitas dulu. Kita sebagai manusia bisa melakukan kesalahan, apalagi tidak ada yang mungkin yang lain banyak. Itu ada tahapan-tahapannya dalam stabilkan identitas. Mungkin Bapak Ibu bisa baca kan? Dalam menstabilkan identitas kita menuntun, kita kasih tenang, baru kita menuntun mencari jalan keluar. Misalnya kesalahan apa? Lanjut berikutnya. Ada setelah menstabilkan identitas itu ada validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah datang berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan. Yang saya bilang tadi, setiap kesalahan yang dilakukan murid itu pasti ada dasarnya. Kenapa mereka melakukan itu? Misalnya ada murid yang di kelas sering bikin onar. Berarti kebutuhan dasarnya apa? Kebebasan, dia mau diatur. Ada murid begitu. Kebutuhan dasarnya kebebasan. Jadi murid susah diatur itu yang begitu. Ada juga mungkin sering mencari perhatian ke guru, itu kebutuhan dasarnya kasih sayang. Nah, ini validasi. Setelah kita menstabilkan identitas, ada yang namanya validasi tindakan. Nah, di sini kalau misalnya murid sudah tenang yang bikin masalah itu, baru kita tanya, kamu melakukan itu kenapa? Pasti kamu punya alasan kan? Nah, di situ kalau dia tenang, murid pasti akan jujur. Ke guru, masa terlambat karena saya di rumah dari malam, misalnya saya sore sampai malam kami ke ibu tembak lelawat atau apa mungkin di situ atau cari-cari kasuari atau apa. Jadi saya pulang malam lanjut acara lagi. Setelah itu tidur sudah jam 3 pagi, makanya saya terlambat. Nah, di situ kita tanya ke
konsekuensinya apa. Nah, nanti dari sini baru kita kasih menanyakan keyakinan. Misalnya kita bilang, Kak Udin, kalau misalnya kamu terlambat terus begini, kamu nantinya mau jadi orang seperti apa? Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas kita apa? Misalnya keyakinan kelasnya jangan datang terlambat, datang ke sekolah setengah jam sebelum belajar masuk kelas. Nah, di situ dia akan berpikir, baru kita mencari dengan anak murid tersebut kita membuat solusi. Misalnya Udin, kalau misalnya kita cari solusi bagaimana supaya apa yang bisa dilakukan supaya kamu tidak terlambat lagi. Nah, itu yang dari motivasi intrinsik yang sudah dijelaskan pada Astri. Nanti dia akan berpikir dia sendiri yang cari solusi, bukan kita. Kalau biasanya kalau guru yang suruh kamu harus bangun jam begini, itu pastinya tidak mau. Pasti terlambat lagi. Kalau kita yang bangun dia terus motivasi, kita tanya, kamu sebaiknya buat apa supaya kamu tidak terlambat. Nanti dia sendiri yang menurut saya, misalnya kan dia bilang dia tidur, dia lanjut acara, dia tidur jam 3 pagi, makanya terlambat. Nah, nanti mungkin dia berpikir, oh iya Pak Guru saya salah, mungkin saya berikut kalau misalnya besok hari Senin atau besok mau masuk sekolah, mungkin saya tidak akan ikut acara atau tidur lebih awal. Nah, itu anak sendiri kan yang memberikan solusi, bukan dari guru. Jadi dia sudah terbangun motivasi. Jadi ini kesimpulannya. Jadi kita sebagai guru sebaiknya kita dalam diri kita itu sebagai posisi yang kita punya apa? Manajer mungkin ya saya juga dulu posisinya penghukum dengan teman. Tapi karena kita sudah pahami ini, sebaiknya kita jadi guru yang mempunyai peran sebagai manajer dalam menghadapi anak-anak di sekolah dan membangun budaya positif yang ada di sekolah. Sampai sini materinya. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab, mungkin ada yang bertanya, silakan mungkin. Ya, mungkin kami berikan kesempatan yang ingin bertanya terkait materi yang bertanya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Kita berbeda di sesi selanjutnya. Kita akan membuka ruang untuk kita berdiskusi. Bagi pengalaman juga bisa, tidak harus menanya. Karena kemungkinan dari paparan tadi kita tidak serta-merta bisa mengadopsi semua. Nanti materinya juga bisa kita share. Barangkali ada yang mau menyampaikan pendapat atau mau bertanya, silakan. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya karena ada perubahan dari pemerintahan saya yang kemarin. Ya, ini kasus yang ada di SMP di Desa Mohoda. Ada siswa itu yang sebelum mereka sudah bilang, Pak Guru, saya ini sudah hafal. Dengan berapa orang yang hafal? Mereka angkat tangan ya, ada sekitar 6 orang, 7 orang. Ya, kira-kira berapa yang ada sebagai materi bisa ada solusi. Karena kita sudah tanya juga, kenapa sampai ini tidak makan satu sarapan pagi? Mereka bilang, Pak Guru, saya ini sudah 3 bulan, orang tua saya ada di Timina Buah. Ya, ada yang jawab begitu. Ini kasus yang ada. Ya, siapa tahu ada solusinya atau bagaimana. Ya, mudah-mudahan seperti janji Pak Prabowo pada saat kampanye. Ya, mudah-mudahan ada makan gratis. Mudah-mudahan. Dan saya kira pasti itu masuk di dana bos. Ya, kalau Koko Utara pasti itu bisa terjawab. Tapi kalau kita tergantung juga kembali sama pimpinan. Ya, itu saja. Pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Kasusnya cukup lama.
rumahnya dia tidak ada orang tua, yang jelas memang begitu. Pasti dia akan kesulitan ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran karena berangkat dari sekolah, dia berangkat dari rumah dia tidak makan. Nah, barangkali kita bisa tawarkan, bisa juga pulang tapi ada tambahan pelajaran dalam rangka menyeimbangkan materi yang dia pulang cepat karena lapar. Kan kasihan sampai dia juga masih memasak kalau tidak ada orang. Tapi setelah makan dia harus makan juga materi yang ditambahkan untuk supaya seimbang di kelas. Saya pikir untuk dari saya demikian, nanti akan dilengkapi oleh teman-teman. Silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit dari pernyataan Pak Roy untuk pertanyaannya Pak Sanchez. Kembali tadi bahwasanya setiap anak itu kan memiliki kebutuhan dasar. Jadi ketika memang masalahnya seperti ini, mungkin solusi yang bisa diberikan seperti yang disampaikan Pak Roy tadi, kita bisa memberikan materi di luar jam pembelajaran reguler. Jadi anak tersebut bisa kita akomodir. Kalau misalnya satu saja yang kita izin, kemudian yang lain yang katakan semua dengan alasan yang sama, itu kita bisa tanya kembali dulu satu persatu personalnya. Apakah dia memang hanya ikut-ikutan atau memang kejadian seperti itu, memang dia lapar juga. Karena kita tahu di sekolah kita, khususnya kami di SMP Komoda Utara itu tidak ada yang namanya kantin. Jadi anak-anak itu ketika dia lapar, dia jadi memang harus pulang. Dan sebelum sekolah juga pindah itu jarak dari sekolah ke rumah itu agak jauh. Jadi biasa mereka kalau minta izin pulang itu sudah tidak kembali. Nah ini yang ingin kita atasi, yaitu dengan cara seperti tadi. Anak-anak yang melakukan hal seperti ini kita bisa akomodir dengan pembelajaran tambahan. Misalnya di sore hari kita bisa panggil atau kita bisa mencarikan waktu tertentu sehingga kebutuhan anak ini bisa terpenuhi dan bisa dia mengikuti pembelajaran dengan baik. Mungkin ada tanggapan dari Pak Sanchez atau ada teman-teman di sini Bapak Ibu yang bisa membantu memberikan solusi. Iya, karena kalau kami di Komoda Utara, SMP Komoda Utara itu setiap sore setiap sore juga sih 3 kali dalam seminggu itu kita memberikan pembelajaran tambahan kalau sore hari. Jadi kita panggil anak-anak setiap jam 4 itu mereka datang ke sekolah. Namun ya kita sudah memberikan seperti itu, tapi anak-anak juga kadang tidak datang karena sesuatu dan lain hal. Jadi kita sebagai guru itu bagaimana kita men-trigger anak-anak supaya dia memiliki kesadaran diri, kesadaran dalam dirinya bahwa belajar itu penting. Itu dulu yang pertama sih. Karena tanpa kesadaran diri, walaupun kita sudah memberikan begitu banyak cara, begitu banyak solusi, tapi kalau dia tidak tersentuh hatinya, itu akan sulit untuk dia menyadari sendiri. Jadi akan tetap dia jadikan alasan-alasan saja. Jadi selain perlu tadi kebutuhan dasarnya juga diberikan arahan-arahan supaya dia bisa menimbulkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Ya, makasih atas kesempatan. Dan kita akan coba lagi. Ya, karena kita sudah coba datang saja untuk les, gratis sih, berbayar. Tapi mereka tidak. Hanya 1-2 orang yang datang. Apalagi kalau kurang tapas, umpamanya cuma tapas, itu sebenarnya tidak dapat lagi soalnya. Kecuali kita pakai ancaman. Sedangkan tadi budaya positif tidak boleh. Tidak boleh maksudnya tidak boleh mengancam siswa. Sedangkan kita jadi manajer tadi. Ya, yang saya tangkap dari materi yang sudah dibawakan. Terima kasih atas waktunya. Ini tambah dari Bapak begini. Untuk yang alasan itu sebenarnya mati itu. Ya semua
sudah selesai sekolah itu lakukan itu tidak boleh. Siswa yang lakukan yang salah itu dia boleh punya mal, saya harus guru yang punya mal, guru tegas. Jadi ya kalau seperti itu tidak boleh. Kan dengar yang lain dari kelas sama lakukan saya harus lakukan begini. Beda ke kelas yang sama lakukan itu tidak boleh. Guru keras tidak boleh ikut yang siswa mau. Sama pokoknya alasannya Pak saya datang apa? Kalau lapar saya datang apa? Apalagi yang bapak itu guru yang dari luar dan dalam mana istrinya malah suara sama saja apa? Saya tidak boleh itu bikin terus kalau hari ini. Wah saya cuma sama itu masih tidak boleh. Tidak boleh lakukan apa-apa. Jadi ada pengaruhnya. Kalau kita ngasih kesempatan buat itu, beri terang tadi. Terus saya pada lapar ini. Jadi tidak boleh kita ke semua itu. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih. Banyak kepsek bela kami ya. Terima kasih Bapak. Jadi Bapak Ibu, budaya positif yang pertama memperbaiki dulu kualitas diri. Tidak harus serta-merta apa yang diserap hari ini harus kita terapkan karena lingkungan belajarnya berbeda. Jadi kita harus memahami dulu lingkungan belajar kita. Kemudian tadi mengenai budaya positif. Budaya positif sekali lagi dalam rangka perbaikan kualitas penanganan siswa. Karena di Merdeka Belajar bagaimana caranya bisa mengantar siswa pada selamat dan bahagia. Nah, bagaimana kita luruskan manusianya kalau tidak selamat secara moralnya, mentalnya tidak selamat. Sehingga kan kita dikasih penguatan untuk guru bagaimana caranya memerdekakan mentalnya, memahami keseluruhan mental anak sebelum kita keluarkan dan melanjutkan. Nanti di sekolah-sekolah lanjutan, ini anak menggoda ini, makanya mentalnya begitu, terbawa-bawa gitu. Sehingga itu sudah bagaimana kita bisa mengadopsi budaya positif supaya dapat prestasi. Oh ini anak menggoda, bukan dapat kasus ini anak menggoda, kita yang rusak yang menggoda. Baik, pertanyaan yang kedua, kesalahan yang berulang. Tapi ini masih agak umum karena saya tidak tahu kesalahan yang mana ya. Kalau kesalahannya masih berulang, berarti penanganannya kebutuhan dasarnya belum kita bisa penuhi. Kalau dia misalkan bolos, ada 2 orang bolos, yang satu alasannya dia cuma senang-senang saja, yang satu alasannya dia malas dengan mata pelajaran yang ada. Jadi ada 2 orang dengan satu kasus bolos, tapi kebutuhan dasarnya berbeda. Satu untuk kesenangan, satu karena dia malas belajar. Jadi ibu kasusnya kalau dispesifikasi supaya bisa dijawab kesalahan yang berulang itu seperti apa supaya penanganannya kita melihat kebutuhan dasarnya apa supaya jelas. Maka harus kita tanyakan personal. Gimana? Bolos itu untuk apa? Kalau cuma ikut-ikutan teman kan untuk senang-senang berarti itu ikut dengan teman ini semua. Kalau dia bolos karena lapar atau tadi dia mau tidak senang dengan pelajaran kan itu juga bisa jadi alasan. Saya pikir demikian. Terima kasih. Karena penyampaiannya secara keseluruhan satu kelas, mungkin jadi ya yang datang pertama sudah tidak dengar, yang kedua lagi sudah tidak dengar, kemudian dia punya alasan-alasan mungkin berbeda-beda, kan? Dan ketika kita memberikan
penguatan atau memberikan larangan. Jangan misalnya tetap hari ini Senin sampai Sabtu tetap hadir, tapi kita tidak menanyakan secara pribadi. Ya kan itu karena kita belum melakukan kesepakatan atau keyakinan kelas. Sebaiknya saya anjurkan untuk pertama melakukan keyakinan kelas dulu, baru ke keyakinan sekolah yang lebih besar. Kalau di kelas sudah ada, sebenarnya istilahnya keyakinan kelas, bukan aturan, bukan aturan, bukan sanksi. Kalau keyakinan kelas bedanya dengan aturan, keyakinan kelas itu kita libatkan murid untuk melakukan kesepakatan. Jadi bukan istilahnya sanksi. Kalau sanksi seperti yang saya sudah contohkan, itu kadang berbeda dengan kesalahan dan hukumannya, sanksinya. Misalnya terlambat, sanksinya cuci WC. Misalnya tidak datang sekolah, besoknya bersihkan halaman. Sebenarnya itu tidak berhubungan kan? Kalau kita bisa membuat keyakinan kelas dulu, misalnya keyakinan kelas yang disepakati, datang tepat waktu. Ada beberapa peraturan atau ada beberapa langkah ketika kita membuat keyakinan kelas. Pertama, harus kita libatkan siswa. Dari siswa dulu kita tampung apa yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Supaya karena dari mereka, jadi mereka merasa bertanggung jawab untuk melaksanakannya kan. Misalnya harus datang setiap hari untuk mengikuti pelajaran. Jadi dari mereka sendiri. Kalau hanya kita bilang harus datang setiap hari untuk sekolah, kemungkinan besar mereka akan melanggar, membuat kesalahan itu dan berulang terus sampai kita tahu penyebabnya. Kalau kita berikan tanggung jawab ke murid atau siswa, mereka akan merasa ada bagian dari mereka yang harus mereka penuhi. Jadi bertanggung jawab terhadap kesepakatan atau keyakinan bersama. Itu yang paling penting, itu keyakinan kelas. Contoh yang keyakinan kelas seperti ini. Yang pertama, hadir tepat waktu dan memakai seragam. Itu disepakati dalam kelas. Dari misalnya ke-6 keyakinan kelas yang sudah disepakati, itu murid harus memahami kenapa ada keyakinan itu, supaya disiplin, apakah supaya mereka bertanggung jawab. Itu nilai-nilai yang ada dalam keyakinan kelas. Dan kata-kata yang di keyakinan kelas ini harus dalam bentuk positif. Kalau guru bahasa Indonesia mungkin tahu ya, harus dalam kalimat positif. Kenapa harus dalam kalimat positif? Jadi siswa itu akan membedakan dengan peraturan. Misalnya kalau kalimat negatifnya jangan buang sampah sembarangan. Berarti positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Selama ini kan kita cuma buat peraturan jangan buang sampah sembarangan, jangan terlambat, jangan bolos, jangan. Akhirnya mungkin murid merasa tertekan dengan peraturan itu dan merasa ketika melakukan kesalahan dia hanya semuanya ada di dia, maksudnya dia bertanggung jawab sepenuhnya, tapi dia merasa itu hanya untuk mengikuti peraturan, itu hanya untuk menyenangkan guru, tapi harusnya nilai yang dari dalam dirinya itu tercermin dalam keyakinan kelas.